Indonesia datangkan pesawat tempur Rafale dan F-15 Eagle. Peta geo Australia dan Cina bagaimana? Perimbangan kekuatan pertahanan udara di kawasan ASEAN bakal berubah di masa depan. Indonesia dalam hal ini TNI AU telah melakukan modernisasi alutsista secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk menjaga kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke dengan ribuan pulau tersebut. Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang menggunakan pesawat tempur Rafale asal Prancis. Sebelum ASEAN lebih banyak menggunakan pesawat buatan Amerika Serikat dan Rusia. Berubahkah kekuatan sektor pertahanan udara di masa depan ASEAN? Malaysia melihat langkah Indonesia ini tepat guna. Malaysia akan ketinggalan bila tak segera berbenah diri. Keseimbangan kekuatan udara di Asia Tenggara dalam beberapa tahun ke depan akan tidak lagi seimbang dengan beberapa negara regional akan jauh di depan dalam kekuatan angkatan udara mereka, sementara beberapa negara lain tetap tertinggal. Saat ini perimbangan kekuatan udara di Asia Tenggara masih relatif seimbang, kecuali Singapura yang 2 atau 3 langkah di depan negara lain dalam hal keunggulan militer kualitatif. Seperti Israel, Washington telah membuat kebijakan untuk membantu sekutu terdekatnya di suatu kawasan untuk mempertahankan keunggulan militer mereka atas negara-negara tetangga lainnya yang tidak berhubungan dengannya. Untuk itu Amerika Serikat tidak menjual pesawat tempur tercanggih ya F-35 ke semua negara, tetapi hanya memilih sekutu terdekat karena itu salah satu cara untuk mempertahankan keunggulan militernya atas negara lain yang tidak bersekutu. Apalagi ditambah KF-21 Boramae bakal membuat Indonesia menjadi negara dengan kekuatan militer terbesar di ASEAN pula. Sebagai mitra pengembangan pesawat KF-21, Indonesia akan memproduksi 48 pesawat di dalam negeri. Dalam beberapa tahun ke depan, TNI AU akan dilengkapi dengan 42 Rafale, 48 KF-21, dan 36 F-15EX jika negosiasi Jakarta dengan Washington mengenai penjualan pesawat berjalan lancar. Indonesia sangat ingin menjadi kekuatan udara utama di Asia Tenggara dan sedang berusaha untuk itu. Cina yang tahu pertumbuhan militer Indonesia lantas mencoba memepet Jakarta. Cina mendukung langkah Indonesia membeli Rafale, di mana jet tempur itu untuk melawan Australia. Banyak pengamat menilai pembelian jet tempur Prancis yang agresif kali ini mungkin ditujukan ke Australia. Dari hal-hal tersebut, tidak sulit untuk melihat bahwa pembelian pesawat tempur Rafale Prancis oleh Indonesia kemungkinan besar merupakan tanggapan atas bergabungnya Australia dengan kelompok Anglo-Amerika. Karena Indonesia secara pribadi telah merasakan potensi ancaman pembangunan kapal selam nuklir atas dasar menjaga persahabatan relatif dengan Cina. Beijing juga siap menawarkan alutsistanya kepada Indonesia apabila negeri itu membutuhkannya untuk melawan Australia. Beberapa analis percaya bahwa begitu Indonesia dan Australia terjebak dalam perlombaan senjata, kemungkinan besar Indonesia akan terus memasok senjata dari Prancis. Dan kemungkinan Cina sebagai mitra sahabat dan negara tetangga adalah pilihan pertama Indonesia untuk pembelian senjata. Tetapi anggapan Cina ini terbantahkan dari laporan Lowy Institute pada 15 Februari 2022. Menurut Lowy Institute, Australia saat ini tengah melakukan berbagai cara menggait simpati Indonesia agar mau berpihak kepadanya. Australia seharusnya melihat lebih dekat ke rumah, ke satu negara yang berbagi geografi strategis Australia dan yang dapat bertindak sebagai mitra dan pelindung kekuatan besar Indonesia. Demikian paparan Lowy Institute. Karena Indonesia bisa menghalangi niatan Cina menyerang Australia.